kalian? Baik. Baik ya. Ada yang sakit hari ini? Tidak ada. Coba saya tanya dulu. Kalian dari rumah, ya, tadi kan ini cuacanya kan bagus ya, cuacanya bagus. Kira-kira ya, kalian hari ini ketika mau pembelajaran di sekolah itu apakah semangat atau apa ya? Mungkin kalian adanya bersedih atau mungkin takut gitu. Bagaimana? Atau biasa saja? Semangat. Oke, terima kasih. Oke. Ini ada 4 anak ya, Dia, Bayu, Santika sama Bunga. Mungkin ada yang tahu, mungkin rumahnya dekat, ada yang sakit mungkin karena sekarang kan di Wuleri kan masih musim belen. Ada yang pernah belen? Pernah belen? Ya. Untuk ini bulan-bulan ini ada? Tidak ada. Oke. Hati-hati ya karena di kelas lain sekarang itu ada beberapa anak yang tidak masuk karena ya. Nah, kalian harus menjaga kondisi kesehatan kalian supaya ketika pembelajaran, ketika sekolah itu kalian tetap sehat dan bersemangat. Oke. Tadi ya dari rumah ke sekolah kalian naik apa? Sepeda. Ada yang naik sepeda, coba tunjuk jari yang naik sepeda siapa? Oke, ada 3 orang naik becak. Mulai ada becak. Betor, ada enggak? Angkot. Diantar orang tua pakai motor. Oh, banyak nih. Ya. Oke. Ada yang jalan kaki? Ada. Oke, terima kasih. Perjalanannya lancar ya? Oke. Karena kalau di dalam kota Wuleri sendiri jalannya sudah bagus ya. Atau mungkin kalau di pedesaan itu kan ya banyak jalan yang mungkin belum dicor ya, masih hujan-hujan. Ada yang seperti itu? Kalian kalau naik kendaraan ya, naik sepeda itu lewat jalan yang begitu, kira-kira bagaimana? Pelan-pelan, ngebut. Ya. Kalau ngebut bisa. Kira-kira enak mana? Kalau jalannya lurus, halus, sama yang gunjal-gunjal gitu. Enak yang lurus dan halus. Ya. Sekarang, ketika kalian dicoba ya, ketika kalian naik sepeda, terus kemudian kalian lewat di jalan di kampung itu ya, yang gundal-gundal itu, apa yang kalian rasakan? Badannya bagaimana? Bergetar, judel-judel gitu, judel-judel atau bergetar itu ya. Oke, ya. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Masih ingat ini biaya kita ya? Nah, mari kita belajarkan ya. Belajar IPA? Yes. Oke. Nah, sekali lagi ya. Yang yes-nya tuh yang cepat ya, jangan yes, oke, jangan gitu. Yes, oke. Nah, gitu ya. Belajar IPA? Yes, oke. Oke, tepuk tangan. Nah, ini tadi ya. Bagaimanakah aku hari ini ya? Kamu bisa melihat dirimu sendiri apakah hari ini aku sudah siap belajar atau belum ya. Tadi ketika kalian berangkat dari rumah naik sepeda, ada yang jalan kaki, ada yang diantar gitu kan, dengan kondisi jalan yang berbeda-beda gitu kan. Tetapi saya yakin kalian di sini tetap semangat ya. Karena apa? Karena sudah sampai di sini. Kalau tidak semangat itu mungkin sampai di tengah perjalanan dia balik lagi pulang. Tapi kalau kalian sudah sampai di sini berarti apa? Kalian tetap semangat. Dan tadi ya, ketika saya tanya
ketika perjalanan lewat jalan yang berlubang atau jalan tanah ya di kampung, kalian merasakan ada gerujal-gerujal gitu, ada getaran gitu. Mungkin tangan kalian ketika memegang setang sepeda itu bergetar gitu. Nah itu ternyata ya, apa yang kalian rasakan itu ada hubungannya dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi materi yang akan kita pelajari adalah tentang getaran dan gelombang. Nanti pada akhirnya kita akan menuju ke gelombang, tetapi sebelum itu kita memang harus belajar dulu tentang getaran. Getaran. Kalian tadi sudah merasakan getaran itu seperti apa? Sebenarnya tidak hanya pada setang sepeda. Mungkin kalian bisa menyebutkan contoh getaran yang pernah kalian temui di rumah itu apa kira-kira? Di kehidupan kita sehari-hari. Apa? Ayunan. Badul jam, oke. Masuk. Apalagi? Apa? Gitar, senang gitar. Apa? Senang gitar ya? Ada yang bisa gitar sini? Tidak ada. Nanti belajar. Jadi kenapa ya gitar itu kalau dipetik keluar suaranya? Karena senar yang kamu petik itu bergetar. Kemudian getarannya itu menggetarkan udara di dalam wadahnya itu. Maka kemudian dibelah suara. Ya. Oke. Nah, ini jawabannya. Tadi sudah kalian sebutkan berapa? Ini sebagai apa ya? Pretest ya, pretest. Nanti yang bisa jawab tunjuk jari saja ya. Tidak usah ditulis di buku ya. Nomor 1. Sebutkan contoh benda yang dapat bergetar. Tunjuk jari sama. Tadi sudah ada yang bukan. Apa nih? Pegang dulu. Senang gitar, Pak. Senang gitar terus apa lagi? Ayunan. Ayunan. Badul jam. Terus Ada lagi? Oh, pengukur getaran amplitude gempa itu ya. Oke, bisa. Kalau Citra punya mau ada baik? Apa? Coba. Yang bergetar. Pernah nggak kalian di rumah itu ada orang punya gawe? Orang punya gawe itu kan kadang pakai sound itu, yang keras itu. Nah itu kan menimbulkan getaran, ya kan? Apa? Jam alarm bisa. Kalau sound tadi yang menggetarkan, kira-kira yang bergetar apanya? Suara. Yang bergetar suaranya. Apalagi barang-barang ada di sekitar apa? Ya. Tanahnya sampai bergetar, kalau ada sound itu. Kaca, betul. Kacanya sampai bergetar. Itu juga contoh dari getaran. Oke. Bagus. Coba nih yang lainnya nih. Nomor 2 sekarang coba nih. Gerakan bolak-balik melalui titik keseimbangan. Apakah disebut getaran? Ya. Langsung ya. Oke, sudah tunjuk jari dulu. Oke, ya. Yakin ini? Yakin. Kalau bergetar itu kan gini ya. Gitu ya. Ini gerakannya bolak-balik. Oke. 3 nih. Frekuensi getaran adalah jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik. Benar? Benar. Kalian tadi sudah baca. Oke. Nomor 4. Periode adalah waktu untuk melakukan 1 getaran. Ayo, benar atau salah? Siapa yang jawab benar? Tunjuk jari. Ayo, lagi
habis dengan suaranya masuk yang tinggi. Oke. Siapa yang milih salah? Banyak ya. Oke. Nah, nanti saya bahas. Periode adalah waktu untuk melakukan satu getaran. Jawabannya yang betul adalah nah, oke. Nah, ini coba berdasarkan ini nomor 4 ya. Periode itu adalah waktu untuk melakukan satu getaran. Sekarang nomor 5. Sebuah ayunan udara berayun dengan periode 2 detik. Berarti waktu untuk melakukan satu getaran adalah 2 detik. Benar apa salah? Salah. Coba dibikin dulu. Ya. Bikin dulu. Nomor 4. Periode itu adalah waktu untuk melakukan satu kali getaran. Satu kali getaran itu periode. Nah, sekarang kalau benda berayun periodenya 2 detik. Berarti waktu untuk melakukan satu kali getaran adalah 2 detik. Benar apa salah? Salah. Coba. Periode itu waktu untuk melakukan satu getaran. Jadi satu getaran itu berapa waktunya? Itu periode. Jadi satu getaran adalah 2 detik. Berarti periodenya 2 detik. Betul kan? Jawabannya? Benar. Ya, benar. Periode itu waktu untuk melakukan satu kali getaran. Nek satu getaran itu misalnya 5 detik, ya periodenya 5 detik. Kalau 1 detik itu butuh waktu 10 detik. Satu getaran itu butuh waktu 10 detik, berarti periodenya 10 detik. Oke, tidak apa-apa ya. Kita lanjut. Nah, ini. Nah, ini tadi sudah beberapa disebutkan ya, teman-teman ini ya, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 gambar. Nah, siapa yang menjelaskan gambar di atas? Gambar apa dan apa persamaannya? Jadi, ada yang berani yuk. Atau saya tunjuk nanti. Ayo. Kathleen. Gambar A adalah gambar anak yang bermain ayunan. Gambar B adalah gambar bandu hujan. Gambar C adalah gambar gitar dan gambar D adalah gambar HP yang berdiri. Samaannya adalah mereka sama-sama bergetar. Keempat gambar ini persamaannya adalah sama-sama bergetar. Apakah kalian setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Tidak ada ya. Oke, betul ya. Jadi ini ayunan ya. Ini ketika di ayun itu nanti akan bergerak ya, bolak-balik. Lalu bandul jari juga sama. Ini bisa dilihat dengan jelas. Nanti kalau ini berputar ya, nanti dia akan berayun kanan kiri. Lalu ini senar gitar yang tadi sudah saya jelaskan. Ini adalah HP yang berdering atau berputar ya. Jadi fasilitas HP itu kan ada getarannya. Betul, persamaannya adalah dari keempat gambar ini sama-sama mengalami getaran. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Nah, ini ada berita ya dari online ini. Apakah yang di belakang bisa melihat dengan jelas? Jelas Pak. Jelas ya. Ya Pak. Siapa yang mau membacakan ini general? Mario, yo. Kejadian ini terjadi tepatnya pada 12 April 1931. Saat itu, sekelompok pasukan serdadu Inggris menggelar latihan Ingersoll Moor. Total ada 74 serdadu. Dalam perjalanan pulang,
Dalam perjalanan pulang kembali ke barat di Stamford, pasukan ini melewati Broughton Suspension Bridge, sebuah jembatan gantung yang membentang di atas sungai Irga. Ketika melintasi di atas jembatan ini, para serdadu merasakan adanya getaran yang terasa di kaki mereka. Bukan yang merasa takut, sekelompok serdadu ini malah merasa senang. Bahkan ada juga yang siul sambil menggetarkan kaki supaya getarannya bertambah kuat. Di saat itulah terjadi resonansi mekanik, di mana frekuensi alami dari getaran cocok dengan frekuensi alami jembatan, sehingga salah satu tiang yang menahan rantai suspensi copot dan menghantam bagian jembatan. Seketika jembatan ambruk dan kurang lebih 40 tentara terlempar. Oke, terima kasih. Ini ada kejadian. Jadi ada serdadu tentara yang sebanyak 74. Itu mereka berjalan melintasi sebuah jembatan. Tentara itu ketika berjalan itu irama dari hentakan kakinya itu kan sangat teratur. Jadi bisa kamu bayangkan, jadi tentara itu kan sudah terlatih. Jadi gerak jalannya pasti langkah kakinya hampir samaan semuanya, dan sangat teratur. Nah, ternyata dari kejadian ini ya terjadi resonansi, di mana frekuensi hentakan kaki tentara tadi itu sama dengan frekuensi alami jembatan. Ada dua hal yang frekuensinya sama. Karena sama kemudian terjadi resonansi dan ini ternyata mengakibatkan apa? Guncangannya sangat hebat dan ini tiang yang menahan rantai suspensi copot dan kemudian menghantam jembatan dan jembatan itu kemudian ambruk dan kering, kurang lebih 40 tentara bisa terlempar. Ini getaran. Nah, paham ya ini ceritanya ya? Jadi karena ada tentara barisan. Nah, dari gambar tadi ya, ada 4 gambar, kemudian ada berita. Apakah ada yang ditanyakan? Dari 2 kejadian. Kamu tanya apa? Apa yang dimaksud dengan resonansi? Ini tadi ada, ya ini ada resonansi. Kamu jelaskan. Resonansi itu adalah 2 frekuensi yang sama yang berpadu. Jadi ada 2 kejadian ini, frekuensinya kaki tentara dan frekuensinya jembatan. Nah, sama, karena sama maka kemudian terjadi resonansi. Nah, ketika terjadi resonansi, guncangannya akan semakin kuat karena menimbulkan energi yang besar. Nah, jadi yang menyebabkan ini rantai tiang ini putus atau copot itu karena ada resonansi. Karena semakin ada resonansi maka guncangannya semakin kuat. Itu jelas ya? Oke. Ada lagi yang tanya, Mario, frekuensi itu bisa sampai berapa? Frekuensi itu bisa sampai berapa? Frekuensi itu ada yang bisa jawab sampai berapa? Ya tak terhingga. Tak terhingga jumlahnya. Ada yang satuannya kan Hz, ada mungkin Hz, ada yang megahertz, gigahertz. Kalian punya HP itu kan ada frekuensinya berapa gigahertz. Jadi tak terbatas. Ada lagi? Ya. Bagaimana cara menghitung frekuensi ini? Pertanyaan teman bagus sekali. Benar ya? Jadi frekuensi tak terhingga. Logikanya berarti frekuensi itu bisa dihitung gitu kan? Terus bagaimana caranya? Nah, itulah yang nanti akan kita pelajari hari ini. Nanti kita akan bersama-sama praktek dengan bahan yang sederhana ya. Nanti kita akan mencoba dengan alat-alat yang ada di sekitar kita. Nah, nanti kamu bisa praktek di luar.
bagaimana cara menghitung frekuensi. Nanti kelompok ya. Oke, saya jelaskan dulu. Nah ini caranya ini. Ya. Ini ada ayunan bandul ya. Jadi ayunan ini bisa bergerak dari A ke B ke C, kembali ke B, kembali ke A. Dibolak-balik gitu. Ya. Satu getaran itu kalau dari A ke B ke C ke B kembali ke A lagi itu satu getaran, baru satu. Jadi bolak-balik itu satu. Nah cara menghitung frekuensinya begini. Tinggal kamu hitung aja jumlah getaran bagi waktunya. Misalnya kamu mengayunkannya 10 kali, ya 10 kali, ya 10 kali. Nah kamu hitung waktunya selama berayun 10 kali waktunya berapa? Hitungnya pakai apa? Waktu. Stop. Kalian punya stopwatch tidak? Punya? Di mana? Di HP. Ya, oke, tidak apa-apa ya. Di HP ada fasilitas stopwatchnya. Nah itu ya. Jadi caranya begitu, Mas Bagas ya. Caranya ya jumlah getaran dibagi. Nanti kita praktekkan ini. Jadi kamu buat bandul, nanti bandulnya nih sebarang nih, kamu mau pakai batu atau apa ya? Pakai batu, terus talinya sudah saya siapkan. Nanti batunya diikat gitu. Ya. Lalu kemudian kamu ayun gitu ya. Ya. Itu waktunya pakai stopwatch. Jelas ya? Ya. Nah, ini ya. Nanti dalam kelompok bandul yang digerakkan ya dari posisi kesetimbangan ya itu nanti akan berayun. Lalu kemudian kamu dalam kelompok mencari data berapa jumlah getaran dan waktunya. Kalau sudah ketemu jumlah getaran dan waktunya, baru nanti kamu menentukan frekuensi dan variabel. Itu ya. Ada pertanyaan? Nanti berkelompok, kelompoknya 4 ya. Ini ada yang 5 ya. Oke, tidak apa-apa. Ini 4 dan satu kelompok ya. Biar gampang ya. Ini satu kelompok 1 ya. Ini kelompok 2, kelompok 3 ya. Terus ini atau 3 aja nih. 3 ya. 3 aja. Kamu bertiga. 1, 2, 3. Kamu kelompok 4 ya. Kelompok 4 ini dipecah 1 ikut citra 1 ya kamu. Citra kelompok 5. 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya. Oh bertiga ya. Oke. 1 ini ya kelompok 2, Mega kelompok 3, kamu kelompok 4, 5, 6 kelompok. Oke. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kok jelas? Nah, saya beri petunjuk sekarang ya. Buat ayunan sederhana dari benda ya. Terserah kamu mau bendanya apa. Mau kayu boleh ya. Pokoknya kamu harus kreatif cari ya. Mau pagar juga boleh ya. Pokoknya kamu cari benda yang bisa dibuat bandul. Kemudian hitung waktu berayun setiap 10 ayunan. Jadi 10 gerakan bolak-balik tadi waktunya berapa. Lalu kemudian kalau sudah kamu hitung frekuensi dan periodenya. Lalu presentasikan sudah di depan. Nah, jadi begini sekarang. Setiap kelompok ada yang mengambil HP satu saja. Ya, untuk stopwatch. Gitu. Gitu ya. Lalu kemudian untuk talinya saya siapkan.
3. Salah satu bisa ambil HP ke kantor. Oh iya, nanti lah jelaskan. Pas ya. Oke. Ada pertanyaan, panjang talinya bebas atau ditentukan? Saya sudah membuat tabel. Nah, ini aja. Ini nanti yang akan kamu kerjakan ya. Setiap kelompok harus ada penggaris ya. Jadi panjang talinya 30, 40, 50, 60, 70. Jadi 5 kali percobaan ini ya. Lalu jumlah getarannya 10, tinggal kamu nanti hitung pakai software waktunya. Kalau sudah dapat datanya, kamu langsung kembali ke kelas. Ya, kembali ke kelas langsung dihitung. Kalau sudah, nah ini nanti kamu diskusikan. Semakin panjang talinya berdasarkan percobaan tadi, frekuensinya bagaimana? Ini harusnya bukan frekuensi, ini periode. Nanti saya ganti. Oke, gitu? Jelas? Nah, kalau jelas, ingat ya, kamu kelompok nih. Kalau kelompok berarti harus kerjasama, bukan individu ya. Kamu harus bisa kerjasama. Anak Yesus harus bisa kerja sama, gotong royong. Lalu kemudian harus jujur, karena ini berdasarkan penelitian data itu harus jujur apa adanya. Nek hasilnya 11 atau 2 detik ya kamu terus 2 detik. Jangan manipulasi, jangan ngapusi, ya. Jujur, oke? Oke, silakan. Boleh dengan kelompoknya langsung kamu praktek juga. Ya, satu anak ambil Sudah? Coba lihat. Gue lihat datanya. Oh iya.
frekuensinya, kemudian berapa periode. Masih ingat caranya ya? Si. Tadi ketika percobaan apakah ada yang mengalami kendala? Tidak. Silakan dihitung dulu, lalu kemudian ada pertanyaan itu. Oh, ini. Ambil itu panjang kali jumlah pertanyaan frekuensi sama periode. Oke, yang sudah selesai. Dihitung. Maka periode itu frekuensi. Ya, jangan lupa satuannya ya. Frekuensi itu satuannya apa? Dan periode satuannya. Tinggal ya kesimpulannya tuh. Kamu kan bisa lihat nih, semakin panjang kali hasil frekuensi semakin apa? Itu jadilah kesimpulan. Semua punya datanya ya. Oke. Setiap anak juga mengerjakan ya. Jangan hanya satu dan dua. Kalau sudah kamu hitung, lalu kemudian dari hasilmu itu kamu lihat ya, untuk menjawab kesimpulannya itu. Satuannya apa? Jangan lupa satuan, frekuensi satuannya. Ya, periode. Apa? Oke. Atau N. Itu second. Ya. Kamu juga tulis. Jadi sudah ada kesulitan tidak? Kalau
standar barrier. Itu waktunya. Ini ada ini adalah ini nomor T berarti N T berarti kelompoknya anak kesulitan ya. 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 D ya, berarti D S S. Kesulitan ya. Sampai kesimpulan.
Dua angka belakang koma ya. Bagaimana Mas Dedi? Sudah kesimpulannya? Belum, berarti tinggal kesimpulan. Itu kamu jawab semakin panjang talinya frekuensinya semakin apa? Berarti kamu lihat datanya nih ya, semakin panjang talinya ini kan berubah semakin panjang. Bisa benar deh. Ini caranya gini, ini periode ini caranya periodenya 10 ini. Terus dengan frekuensi bukan 10 frekuensi itu ini apa nih? Satu kok nggak masalah 10 ya, ini satu dibagi 0,8. Nah kok masukkan itu 1 dibagi 0,5. Nah hasilnya itu kan salah semua. Nah ini bawahnya. Nah ini betul kayak ini angka 1. Yang teliti ya, kalau siapa yang sudah selesai dari 2 kelompok 5 menit lagi ya, cukup 5 menit ya. Nanti kalau sudah dia hasilmu kamu paparkan di depan.
Kamu lihat ini. Lihat kamu ini. Panjang kalinya pakai frekuensi. Oke, silakan siapa yang sudah bisa menyampaikan di depan. Jawabannya kok. Catherine, jawab. Silakan. Jalannya apa yang ada yang belum? Sudah ya? Ya. Dari hasil pengamatan kami mendapatkan panjang kali 20 cm, jumlah tekanan 10 tekanan, waktunya 10,03 second, frekuensinya 0,9 Hz, periodenya 1,1 second. 2. Panjang tali 40 cm, jumlah putaran 10 putaran, waktu 13,18 second, frekuensinya 0,75 Hz, periodenya 1,32 second. Nomor 3. Panjang tali 50 cm, jumlah putaran 10 second, waktunya 14,64 second, frekuensinya 0,68 Hz, periodenya 1,47 second. Nomor 4. Panjang tali 60 cm, jumlah putaran, waktunya 15,73 second, frekuensinya 0,63 Hz, dan periodenya 1,57 second. Kesimpulannya? Dari hasil pengamatan tersebut, kesimpulannya yaitu 1. Semakin panjang tali bambu, frekuensinya semakin kecil. 2. Semakin panjang tali bambu, periode semakin besar. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Jadi semakin panjang tali badul, periodenya semakin kecil. Lalu kemudian yang kedua, semakin panjang tali badul, periodenya semakin Besar. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Oke, terima kasih. Oke, satu lagi ya. Siapa? Kelompok siapa? Coba. Oke, silakan yuk. Oke, silakan.
waktu yang didapatkan adalah 10,59. Frekuensinya 0,94 Hz, periode 1059 saat. Yang kedua, panjang tali 40 cm. Waktu yang didapatkan 12. Frekuensinya 0,82 Hz, periode 1,211 second. Nomor 3, panjang tali 50 cm. Jumlah putaran seluruh waktu 14.32. Frekuensi 0,69 Hz, periode 1,433 second. Nomor 4, panjang tali 60 cm. Jumlah putaran seluruh waktu yang didapatkan 15 detik. Frekuensinya 0,652 periode yang didapatkan. Kalau periodenya semakin besar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke. Ini karena waktunya ya tinggal 10 menit ya. Oke. Dari dua kelompok tadi kesimpulannya ya, semakin panjang talinya frekuensinya semakin kecil. Apakah ada yang berbeda? Sama semuanya. Oke. Lalu yang kedua, semakin panjang talinya, periodenya semakin besar. Apakah ada yang beda? Semuanya sama? Oke, termasuk kelompok yang belum maju ya, sama ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi apa yang kalian kerjakan, apakah yang kalian praktekkan tadi benar ya? Jadi memang semakin panjang tali bandul itu akan menghasilkan frekuensi yang semakin kecil, jadi berbanding terbalik. Kalau semakin panjang tali bandul, justru periodenya nanti akan semakin besar. Oke. Terima kasih. Sekarang kalian menghadap ke depan semua. Kita akan lanjut. Nah, refleksi. Yang pertama, bagaimana perasaanku hari ini ketika mengikuti pelajaran? Apakah senang atau mungkin bosan atau bagaimana? Nah, silakan kamu refleksi. Lalu yang kedua, hal baik apa yang aku peroleh? Ya, kamu bisa menuliskan di bukumu. Dari proses tadi, dari awal pembelajaran sampai ini ya, sampai kamu sudah presentasi, hal baik apa yang kamu peroleh. Lalu kemudian ini kebalikannya, hal kurang baik apa yang kamu rasakan atau kamu lakukan tadi. Ya. Lalu kemudian dari ketiga hal itu, apa yang akan kamu lakukan ke depan? Silakan.
saya sudah. Korban ungkapkan bagaimana profesi kamu. Ayo. Marahin teman karena ngeyel. Ya. Relasi. Terima kasih. Nah. Yang lainnya sudah ekspresinya ya. Lanjutkan. Nah, ini untuk tugas di rumah ya. Nanti untuk persiapan pertemuan yang akan datang, silakan kamu membaca materi kedua di buku paket itu halaman 108. Jadi kamu di rumah dibaca dulu, kemudian minggu depan kita akan bersama-sama untuk mempelajari tentang kedua. Nah, putaran yang kita peroleh hari ini ya, putaran di sini nanti akan menjadi dasar bagaimana kita akan masuk ke materi berikutnya, gitu ya. Jangan lupa buku paket halaman 100. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya, anak-anak, terima kasih ya kalian sudah bekerja sama, ya bekerja dalam kelompok, sudah melakukan eksperimen dengan memanfaatkan lingkungan kita sebagai media untuk belajar. Semuanya tadi mengerjakan dengan baik dan kalian juga sudah mengetahui bagaimana hubungan panjang kali dengan frekuensi, panjang kali dengan periode. Kemudian kalian sudah mempraktekkan bagaimana tadi menghitung frekuensi seperti yang ditanyakan tadi, bagaimana menghitung periode itu. Nah, itu ilmu yang kita dapatkan hari ini. Semoga ini nanti bermanfaat. Lalu kemudian ya, ini akan menjadi dasar untuk pertemuan yang akan datang. Kita masuk di materi kedua. Buku paket sudah saya sebutkan halaman 108, nanti kamu pulang baca. Itu ya. Lalu kemudian refleksimu, nah itu nanti kamu renungkan. Kamu harus benar-benar refleksi itu ya. Kamu flashback, jadi melihat bagaimana aku tadi melaksanakan kegiatan ini. Apakah ada yang bermanfaat? Apakah ada yang kurang? Kemudian kalau ada yang kurang, aksinya mau apa? Seperti tadi yang sudah disampaikan teman. Adalah memarahi teman karena ngeyel. Lalu kemudian dia punya niat, untuk lain waktu lebih baik saya menasihati atau dikasih tahu ya. Tidak langsung dimarahi. Oke, terima kasih. Ini pembelajaran ini cukup ya. Dan saya terima kasih juga. Terima kasih sudah menunggu